Selamat pagi, saudaraku. Dalam minggu ini ada beberapa yang viral. Salah satunya saya mau membahas masalah yang di foto ini, ya, di artikel ini mengenai apa pramugari yang apa ya, bukan gadungan sih sebetulnya. Dia ini cuman eh, nekat, ya, ikut pesawat konon dari mana rute Palembang Jakarta. Nah ternyata ketika ditanya macam gini ini dia nggak bisa menjawab, gelabakan. Dari situlah maka mereka diamankan, kan disebut pramugari gadungan. Nah ternyata guys, ya, ada kisah pilu sedikit di dalam kasus beliau ini. Kenapa? Konon begini ceritanya, ya, Simba ini siapa? Hairun Nisah namanya, ya kan? Asli dari Sumatera Selatan. Beliau ini ketipu, ya, dia masuk apa calon pramugari dengan membayar konon, ya. Nah ternyata dia nggak lulus, mungkin duitnya nggak nyampe kali apa gimana lah, ya. Nah demi menutupi malunya dia berpura-pura jadi pramugari, dan itu dia nggak pulang ke kampung. Nah setahu orang tuanya dia adalah pramugari, ya, makanya dia ketika dijemput orang tuanya dia berpura-pura demi menyenangkan orang tuanya, demi nggak bikin malu orang tuanya, ya kan, demi ya harga diri lah. Dan jadi dia berpura-pura, sama sekali dia ada niatan untuk berbuat yang enggak untuk maskapai itu tadi, ya kan, hanya semata-mata menyenangkan orang tua. Menurut saya ini bagus, ya. Ada sisi baiknya, walaupun dia ketipu, walaupun gimana-gimana, tetap sebagai anak dia nggak mau ngeliat orang tuanya malu, dia tetap membahagiakan orang tuanya. Ini bagus, ya. Sekali lagi buat adinda kita Hairun Nisa, ya, anda saya lihat punya tampang cantik, ya kan, ketika anda berpakaian pramugari luar biasa. Kalau saya lihat, ya, aura anda udah aura pramugari, wibawanya ada, ya. Mudah-mudahan kedepannya ada maskapai yang mau menarik anda, ya, walaupun nggak dia jadi pramugari. Ingat deh, ya, dunia ini nggak selebar daun kelor. Anda cantik, Anda pinter, saya yakin, ya, ada rezeki lain. Mungkin ini rencana Tuhan, ya. Tuhan menunjukkan, mungkin sekarang, mungkin ya sedikit di hari Indonesia ini ada malu mungkin, ya kan. Jadi dihujat netizen segala macam. Ini rencana Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana yang besar ke depannya. Entah nanti adik hari Indonesia jadi apa gitu, ya kan. Nah, yang saya salut lagi buat ininya, maskapainya, Batik Air. Mereka selama sekali tidak apa ya, mempermasalahkan kasus ini. Mereka tidak mau menginiin hukum segala macam, ya. Mereka berdamai. Si adik ini lepas, hanya mungkin baju seragam dan atributnya disita sama mereka, dan itu wajar, ya, takutnya nanti salah gunakan lagi. Nah jadi untuk kedepannya, mobil khusus untuk keluarga, ya, orang tua, saya pikir nggak usah malu pak ibu, ya, sanak-sanak saudara dulur-dulur yang ada di Palembang. Nah ini ngomong Palembang bela, ya. Jadi ya, ya biasa lah, ya, kejadian, ya kan, hidup ini tidak selamanya rata plet gitu. Dan yang penting adinda kita ini Indonesia disupport, jangan diolok-olok, jangan dibully, ya kan, buat sanak-sanak, sanak misan, dulur-dulur, wong sekampung, wong sekecamatan, daerah mana deh, daerah Muarakuang kalau tidak salah, ya. Oke. Jadi disupport, jangan dibully, ya. Selama selama ini dia tidak niat sama sekali, nggak punya niat untuk bikin malu keluarganya, nggak ada niat untuk menipu maskapai, nggak ada niat segala macam, ya. Semata-mata hanya untuk menyenangkan orang tuanya, semata-mata dia ingin bangga orang tuanya. Itu yang dia lakukan. Sekali lagi buat Indonesia, dunia ini lebar sayang, banyak profesi ini. Saya yakin Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya rencana bagus buat Indonesia. So sekali lagi buat maskapai Batik Air, mungkin kalau punya kesempatan kedua, tolong ini anak dipertimbangkan lagi, ya. Saya sebagai masyarakat Sumatera Selatan bangga terhadap Batik Air. Semoga Batik Air selalu punya nama di hati para penumpang seluruh Indonesia.
Ini bukan promosiin. Oke, selamat di Indonesia. Salam ya dari abangmu, orang Ogan. Terima kasih.